surat Al-Bayyinah itu kan Al-Bayyinah. orang-orang kafir tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti nyata itu apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Al-Quran. Jadi surat Al-Bayyinah itu diawali dengan tentang Al-Quran. Diakhiri dengan apa itu? Dengan ridhonya Allah kan, radhiyallahu anhu wa radu'an. Berarti malam Lailatul Qadar itu sebetulnya adalah malam Al-Quran juga, kalau dikaitkan dengan surat setelahnya, dan malam penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita diutamakan lebih banyak baca Qur'annya. Baca Quran, sholat, karena Nabi menganjurkan begitu, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun malam sholat gitu ya, sholat karena iman dan ihtisab, karena dasarnya beriman kepada Allah dan menghitung-hitung amal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang sebelumnya. Jadi bukan hanya kalau ditanya amal apa aja, ya pasti sholat ya, sholatnya kan wasjud waqtarib itu kan sholat. Di dalam surat surat Al-Alaq yang di ujung ayatnya, akhir ayatnya. Jadi gitu, ayat yang malam yang berkaitan dengan Al-Quran, dalam sholatnya atau baca Qurannya. Dan yang kedua doanya. Beberapa tahun ini, kalau dulu-dulu kan saya masak segala macam ya. Sekarang tuh udah nggak pernah lagi sejak kenal yang namanya iktikaf gitu. Apalagi dibilang apa namanya, kita harus ngejar yang namanya malam Lailatul Qadar gitu kan. Jadi kalau memang mau nyiapin sesuatu buat lebaran, disiapinnya sebelum itu gitu. Cuman banyak protes juga nih, karena kan tidak semua orang begitu nih, gimana gitu sebenarnya. Menyikapi malam Lailatul Qadar ini loh, yang sekarang lagi menjadi keresahan. Duar. Saya dulu apa satu ini? Oh saya kan termasuk ini. Newbie nih. Jadi kalau masalah masak kan bisa diwakilin orang. Iya betul. Beli orang lain atau bayar orang lain kan bisa ya. Tapi kalau malam Lailatul Qadar kita nggak bisa nitip, nggak bisa diwakilin juga, harus kita sendiri yang cari. Saking pentingnya ya Lailatul Qadar itu. Bagi yang sadar ya, bagi yang sadar. Dan kesadaran itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar itu. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berapa ayat itu? 5 ayat ya? 5. Bahkan menurut seorang Syekh Fadil Asamroi, beliau mengatakan begini, bahkan surat Al-Qadar sendiri itu menyebutkan kemuliaan bulan Ramadan bahkan lebih dari 10 pertanda yang Allah berikan dalam surat Al-Qadar. Itu belum kita bahas hubungan dengan surat sebelumnya, hubungan dengan surat setelahnya. Kalau sebelum ke Al-Qadar ya, hubungan dengan surat sebelumnya, surat apa sebelumnya itu? Surat Al-Alaq ya. Al-Alaq. Setelahnya Al-Bayyinah. Ya kan? Kalau kita lihat surat Al-Alaq itu diawali dengan Iqra, bacalah. Tapi di ujungnya wasjud waqtarib. Nah, berarti kan malam Lailatul Qadar itu ya malam Al-Quran. Dan malam sujud, malam sholat, malam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau hubungannya dengan surat setelahnya, surat Al-Bayyinah itu kan orang-orang kafir tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti nyata itu apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Al-Quran. Jadi surat Al-Bayyinah itu diawali dengan tentang Al-Quran. Diakhiri dengan apa itu? Dengan ridhonya Allah kan, radhiyallahu anhu wa radu'an. Berarti malam Lailatul Qadar itu sebetulnya adalah malam Al-Quran juga, kalau dikaitkan dengan surat setelahnya, dan malam penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita diutamakan lebih banyak baca Qur'annya. Baca Quran, sholat,
Karena Nabi menganjurkan begitu, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun malam sholat gitu ya, sholat karena iman dan ihtisab, karena dasarnya beriman kepada Allah dan menghitung-hitung amal, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang sebelumnya. Jadi bukan hanya kalau ditanya amal apa aja ya pasti sholat ya, sholatnya kan wasjud waqtarib itu kan sholat. Di dalam surat Al-Iqra, surat Al-Alaq yang di ujung ayatnya, akhir ayatnya. Jadi gitu, ayat yang malam yang berkaitan dengan Al-Quran, dalam sholatnya atau baca Qurannya. Dan yang kedua doanya. Doa, karena Bunda Aisyah radhiyallahu anha kan pernah nanya kepada Nabi, andai aku mendapati atau merasa mendapati ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Lalu Nabi jawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maka ampunilah. Ampunilah diriku. Jadi saking agungnya itu banyak orang yang akhirnya mencari, karena itu juga perintah Nabi kan, iltamisu, carilah Lailatul Qadar itu. Kalau nggak dicari, kalau gini, kalau nggak bermanfaat, nggak hebat gitu malam Lailatul Qadar itu, nggak mungkin Nabi suruhnya dan nggak mungkin orang-orang itu banyak yang cari, gitu ya. Karena saking pentingnya itu, hubungan antara surat Al-Qadar dengan sebelumnya dan setelahnya itu udah menunjukkan malam istimewa. Apalagi kalau kita bahas isinya gitu. Kalau dicari itu berarti dia tersembunyi dong Ustaz. Ya, iya, sembunyi. Ada yang bilang Ustaz, malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di hari-hari ganjil, itu betul nggak Ustaz? 21, 23, 25, 27. Malam ganjil. Malam ganjil. Malam ganjil. Jadi gini, kita bahas mana dulu ya? Keutamanya dulu, keistimewaan dulu atau malamnya? Kalau jadi gini, kalau keistimewaannya Allah kan berfirman dalam surah Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, kan nggak disebut Al-Quran kan? Menurunkannya di malam mulia. Nyanya itu apa? Nyanya itu apa? Kan kita nggak tahu. Kalau itu Al-Quran misalnya, Pak Ustaz. Sesuatu yang sudah jelas nggak perlu disebutkan lagi. Misalnya gini, nanti sore kita buka ya. Di mana? Buka apa? Oh kan udah tahu buka Kan udah puasa. tahu ya, udah pasti udah puasa kan. Tapi jadi nggak perlu lagi disebut puasa. Buka apa? Seperti Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya, aku telah menurunkannya. Menurunkan apa ya? Pasti menurunkan Al-Quran. Karena udah jelas gitu ya. Di mana jelasnya ya? Di ayat sebelumnya, ayat setelahnya, surat sebelumnya, surat setelahnya. Itu tentang Al-Quran semuanya. Sementara nuzul Quran itu, dan memang Al-Quran itu diturunkan dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia itu di malam Lailatul Qadar itu. Nah, kalimat inna bukan ana itu menunjukkan istimewa tuh Al-Quran diturunkan. Kan Allah itu maha mulia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran, kalamullah, firmannya. Kan pasti mulia juga kan. Diturunkan dalam satu malam. Malam itu ya pasti jadi malam mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mulia itu kan ada qadar bahasa Arabnya ya. Ada qadar, ada syaraf, ada maharana. Lailatul Qadar itu artinya malam yang mulia. Tapi juga bisa diartikan malam dirincinya takdir dalam setahun. Karena di ayat yang lain itu ada ayat bunyinya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Di dalamnya yufraqu kullu amrin hakim. Segala perkara ditakdirkan secara rinci. Bayangkan penduduk Indonesia aja 270 juta sekian. Penduduk dunia berapa gitu. Dan itu secara rinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan gitu, atau sebarkan. Dan bukankah ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kenapa Allah menyebutnya Lailatul Qadar, bukan Lailatul Syaraf, bukan Lailatul Makanah? Jadi qadar itu bisa bermakna kemuliaan, bisa bermakna takdir itu. Dan takdir menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita diperintahkan untuk itu, untuk mencari malam Lailatul Qadar gitu.
Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berarti Dan itu skenario Allah ya. skenario Maksudnya untuk Allah. kita mencarinya. Saking pentingnya Lailatul Qadar itu sampai disebutkan dalam surat itu 3 kali berturut-turut. Oh iya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Oh, ma'adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. 3 kali. Ya. Dan tidak ada dalam Al-Qur'an kalau ada kalimat wama adrokama, tahukah kamu Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu, selanjutnya apa gitu. Kemudian diulang apa itu. Tahukah kamu misalnya si A, pasti jawabannya dia itu. Tidak diulang si A-nya. Kecuali dalam surat Al-Qadar. Oh iya. Misalnya Al-Qari'atu mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nas. Tidak ada Al-Qari'atu hiya yauma yakunun nas. Tidak diulang Al-Qari'ahnya, tapi Iya. langsung jawabannya. Atau kayak misalnya ini adalah bagi orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang jadi dijelasin gitu. Ketika pertanyaan itu diulang dalam jawaban, itu menunjukkan kemuliaan itu. Penting banget. Maka penting banget. Lailatul Qadar itu ada dalam pertanyaan, ada juga dalam jawaban. Wa ma adraka ma. Penekanan saya. Penekanan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Dan setiap pertanyaan wa ma adraka pasti ada jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya wa ma yudrika, itu Allah sembunyikan jawabannya. Ma yudrika la'allahu yazak. Wa ma yudrika la'allahu yazakka itu bukan jawaban. Wa ma yudrika apa namanya? As-saah itu ya. Allah hari kiamat ya mungkin akan datang lebih cepat atau akan datang bentar lagi. Disembunyikan jawaban. Tapi kalau wa ma adraka itu jawabannya ada. Langsung di situ Langsung ya. di situ. Wa ma adraka mal Qari'ah. Langsung jawabannya ada. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar ada jawabannya. Oh iya. Jadi disebut, jadi gini, redaksi ayat aja menunjukkan keistimewaan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Ya. Apa nggak terpancing gitu ya kita sebagai manusia yang mendengar ayat ini, firman ini, sehingga termotivasi untuk mencari malam mulia itu. Iya, kan iming-iming 1000 bulannya itu juga ini ya. Iya. Nah baru Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari. Lebih baik itu kan bukan sama. Lebih berarti. Lebih namanya lebih baik. Bisa lebih banyak. Iya. Lebih banyak, lebih unggul ya. Bisa jadi kualitasnya, bisa jadi Iya. kuantitasnya ya. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Tapi kalau ada 1000 bulan yang ada Lailatul Qadarnya ya lebih baik Berarti 1000 bulan yang ada Lailatul Qadarnya. Ini 1000 bulan yang dipakai untuk ibadah saya. Iya. Tahu gimana? 1000 bulan berarti 83 Bulan tuh tahun. bulan itu kan, Iya, bulan menurut kita. 83 tahun. Iya, sama dengan kurang lebih 83 tahun yang Ya, umur kalau kita aja misalnya belum- setiap Nyampe tahun nggak dia 83? Amin dong. Amin. Zar, kalau misalnya hampir setiap tahun dia ketemu Lailatul Qadar, berlaku kumulatif nggak berkali ya? Wah, Insya Allah. beda ya. Tuh, tapi saya jadi ingat tadi pertanyaan. Di malam-malam ganjil tadi ya. Nah itu, iya Ustaz, gimana Ustaz? Iya, Nabi SAW menyuruh kita untuk carilah di 10 terakhir. Lalu di hadis lain di malam-malam ganjil, Malam ganjil. 10 hari terakhir. Ya berarti kan kalau 10 malam terakhir itu berarti malam berapa aja tuh? 21, 21, malam 23, 25, 25, 27, 27, 29, 5 kan? 5, Surat Al-Qadar isinya berapa ayat? 5. Wow. 5 ayat, berarti 5 Nah, malam. Mas, malam ganjil itu dihitung dari depan atau dari belakang? Nah, Ganjil malam gitu. Ganjil malam. Iya kan? Ganjil genap. dulu baru ke malamnya gitu ya. ganjil genap. Kan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Iya. Maksudnya H-1, H-3 Iya. atau hari. Betul. Jadi gini, sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri pernah membahas itu, menghitung itu, karena Nabi pernah nyuruhnya begini, carilah di ke-9, ke-7, ke-5. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu itu menghitungnya begini, kalau sudah lewat 21 hari,
Dan setelahnya hari ke-22 itulah yang ke-9. Kalau 22 hari, 23 hari sudah lewat, besoknya 24, malam itulah yang ke-7. Jadi menafsirkan ucapan Nabi. Berarti kan malam genap. Nah, jadi begini. Maksud witir, atau saya sih lebih setuju ya kalau malam ganjil itu bisa dihitung dari manapun. Sehingga orang mencari Lailatul Qadar itu tidak hanya malam 21, malam 23 hitungan dari awal, malam 25, 27, 29. Jadi 10 hari terakhir itu bisa jadi Semuanya bisa jadi malam genap dan malam ganjil Semuanya ada. dari depan hitungannya itu malam Lailatul Qadar. Karena begini, itu dibahas loh oleh para ulama. Seperti Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, terus Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari itu menghitung begitu. Bisa jadi malam genap pun jadi malam witir. Tergantung menghitungnya. Kalau hitungannya 29, berarti 10 hari terakhir itu mulai dari malam berapa? Oh iya. Malam 20, Malam 20. bukan malam 21. Kalau hitungannya 30, Karena kalimatnya 10 hari 10 hari terakhir. terakhir. Iya. Iya, mafhum. Itu kalau jumlahnya dihitungnya 29 atau 30. Belum lagi kalau kita hitungnya dari belakang. Dari belakang ya jatuhnya jadi malam genap gitu. Jadi artinya semua malam di 10 hari terakhir Iya. berpotensi untuk menjadi malam Lailatul Qadar. Biar orang nggak Itulah mengapa Nyari-nyari- disembunyikan malam Lailatul Qadar Iya. itu. Kenapa harus disembunyikan? Kenapa ya seperti gini. Kenapa ada waktu mustajab dalam hari Jumat dan itu disembunyikan? Supaya seluruh hari Jumat itu terpakai hari buat doa. berdoa. Kenapa Allah menyembunyikan mana saja amalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah? Agar kita melakukan semua amal ibadah. Iya, betul. Iya. Kenapa Allah menyembunyikan dosa mana yang sudah diampuni atau belum? Supaya Agar kita terus minta taubat, minta ampun sama Allah dari semua perbuatan salah kita. Kenapa Allah menyembunyikan sholat tengah? Hafizu ala Shalawatul wusta. jagalah oleh kalian sholat yang tengahan. Karena agar kita semua sholat kita Iya, anggap Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngebahas yang menjaga. mana satu ya kayaknya. Nggak perlu ya. Kalau Betul. dipikir Iya, jadi jadi juga saya maksudnya kalau kita udah tahu nih, misalnya udah dapat Lailatul Qadar di tahun lalu, dapat SMS kan, Tommy dapat Lailatul Qadar, otomatis pasti. nih tahun ini Pasti. udah 83 malas tahun. kan, udah ada juga tahun lalu ngapain ngejar lagi. Ya, iya. betul. Kayak gini. Nggak tidur saya, Ustaz. Kenapa Saya ibadah, Ustaz. Pokoknya semaksimal mungkin. Udah kenapa tahu. kematian disembunyikan oleh Allah? Biar setiap waktu kita berjaga-jaga. Iya betul. Agar setiap hari adalah hari persiapan. Iya. Betul. Agar setiap hari adalah hari persiapan. Iya, betul. Betul, Ustaz. Iya, saya tuh ingat ini Ustadz, pernah satu ketika ada temen gitu ya, dia disarankan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Terus waktu itu lagi kajian sama Mariam, kata Mariam jangan gitu. Itu tuh kemaksiatan. Jadi waktu itu ceritanya kayak dia merilis emosi negatifnya dengan berteriak di tepi pantai gitu kan. Kata Mariam jangan. Terus saya kan ini kenapa Om gitu? Jika seandainya nyawa kita dicabut pada saat itu melakukan kemaksiatan itu berarti kan kita nggak dapat husnul khotimah gitu. Jadi, Iya. oh iya benar juga ya. Tapi itu jadi trigger buat saya kalau misalnya kita lagi pengen maksiat. Lagi pengen masih ya. Itu jadi inget nih. Iya. Kalau nyawaku dicabut Iya, kayak gitu. pas saat itu ya. Iya, Ya Allah. Padahal sebenarnya udah nggak direncanain ibadah tuh misalnya, tapi berencana buat maksiat. Tapi pas di saat itulah Jadi ajal dijemput. takut gitu. Betul. akhirnya. Masya Itulah Allah. juga kenapa kalau wali-wali Allah itu disembunyikan, tidak disebut secara jelas, ya kan, nggak ditentukan siapa-siapa, agar bisa kita menghormati semua orang. Iya. Ya betul Sam- betul. Mati disembunyikan, Lailatul Qadar disembunyikan. Itu andaikan Allah mau menjelaskan mana malam Lailatul Qadar, ya pasti Allah akan jelaskan. Tapi sengaja ada hikmahnya kan? Iya. Ada hikmahnya. Terus Dan kita harus ngapain aja tuh Ustadz buat mempersiapkan diri? Kalau kita mau menemui seseorang yang mulia, kira-kira apa yang kita Wesh. siapkan? Ya Kira-kira diri begitu. kita harus siap dulu dong. Nah, ada zahir, ada batin ya. Ya pasti kita akan bersiap diri, nggak asal gitu ya.
nggak asal mempersiapkan diri secara zahir, misalnya ya kalau mandilah, Iya, bersih-bersih rapi-rapi bersih lah, ya. rapi-rapi lah, secara etika lah ya kita Ganteng-ganteng. sebetulnya, kalaupun enggak ya nggak masalah. Tapi secara batin ya, ini kan malam mulia, malam jangan sampai hati kita kotor. Bahkan malam Lailatul Qadar itu dulu sempat Nabi itu keluar mau bertemu dengan para sahabat dengan niat mau memberitahukan Lailatul Qadar. Ternyata ada 2 orang yang sedang berseteru, hatinya lagi busuk dua-duanya tuh sehingga berseteru. Kemudian Nabi bilang, saya dilupakan oleh Allah, unsituha. Itu saya dilupakan. Sehingga kalau gitu kalian carilah di 10 hari terakhir. Oke. Jadi Oh berarti Nabi tahu dong kalau ini malam Lailatul Qadar gitu waktu itu. tadinya, tapi Allah lupakan. Allah lupakan akhirnya ya. Cabut. Sampai Nabi pun dilupakan Allah gitu. Maksudnya dilupakan untuk mengetahui Lailatul Qadar itu. Iya. Karena perkara itu saja. Makanya Nabi SAW kan itikaf di malam terakhir. Iya, betul. Sada mizaroh. Andai Nabi tahu, Nabi nggak boleh menyembunyikan kebenaran. Oh iya. Nggak boleh Oh, Nabi iya, menyembunyikan iya. kebenaran. Harus disampaikan Harus ya. disampaikan. Berarti Lailatul Qadar nih bisa dibilang kalau diperumpamakan seperti harta karun saya. Kita Iya. tuh sebagai orang yang mencarinya lah gitu kan. Mau mencari harta karun, kita persiapan fisik, alat-alat Iya. gitu tadi. Tapi sayangnya Petanya Peta harus juga, punya berarti. gitu. tapi sayangnya karunnya nggak bagus ya. Iya. Nah, itu sih. Karunnya nggak bagus. Itu kan Bukan hanya peta harta karun. Kalau peta harta karun, Cuma cuma peta, cuma peta terus kita. Iya. Ini tuh bukan sekedar hanya peta harta karun, tapi harta karun yang dibawa oleh makhluk-makhluk mulia. jadi bisa dikejar. Bukan karunnya lah. Jangan karunnya gitu. Jadi loh. begini. Iya kan, kalau karunnya kan nggak bagus. Iya kan. Iya, iya, koron-koron. Iya. Karunnya nggak bagus gitu. Ini istilah. Iya. Hartanya kan bagus. Iya. Hartanya Berarti bagus. harta Sulaiman lah ya. Iya. Soal karunnya nggak bagus soalnya. Terlalu nista. Jadi malam istimewa karena ada sebuah peristiwa istimewa. Peristiwa istimewanya bukan hanya malam Al-Quran diturunkan, tapi di situ para malaikat diturunkan. Saking banyaknya malaikat saat itu turun, dunia ini sempit. Maka bagian makna dari Al-Qadar itu sempit. Oke. Maksudnya? Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Oh. Allah itu kan melapangkan rezeki Mm-mm. siapapun yang Allah Dan kehendaki menyempitkan. dan menyempitkan rezeki siapapun Oke. yang Allah kehendaki. Jadi salah satu makna Al-Qadar itu sempit. Karena pada malam itu dunia yang sangat luas ini turun di malam itu para malaikat. Tanazzalul malaika. Bukan hanya malaikat, waruh, Ruh. ke Jibril. Oh. Dan yang membuat istimewa lagi bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa namanya? Nota apa KTBLC. KTBLC itu kan juga penting gitu kan. Udah malaikat yang makhluk mulia turun, malaikat Jibril turun dengan izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak tertolak tuh kalau proposal. Wah, itu nggak akan tertolak. Apa nggak terfikir oleh kita untuk mempersiapkan diri menyambut, iya, tamu menyambut, mulia itu kan. Yang mulia ya. Iya. Dan malaikat turunnya cuma malam itu loh. Di mana Yang betul kita nggak tahu Yang kita itu nggak tahu. kapan. Karena bunyinya tanazzalu. Taknya ada berapa? Tanazal. Enggak, Tanazal malaikat. taknya cuma satu. Tanazal malaikat. Tapi di ayat lain ada loh malaikat turun pakai tatanazal. Tatanazal. Seperti dalam ayat Tanazzalu. orang yang istiqomah kemudian mau meninggal dunia. Yang mengatakan apa namanya? Orang istiqomah kemudian mau meninggal dunia, tatanazzalu alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Turun kepada mereka malaikat kemudian akan mengatakan ke orang yang istiqomah dan mau meninggal itu, jangan kalian sedih, jangan kalian takut. Kalimatnya tatanazzalu, taknya ada 2. Itu artinya banyak turunnya. Sering. Ya, Ulang-ulang. kalau besok misalnya Ustaz Hafiz yang meninggal, istiqomah dia kan, malaikat turun. Besoknya lagi lusa Ustaz Tommy Besoknya lagi. turun. Nah, saya nanti belakangan ya. Tapi kita dulu kalau Ustaz dulu kayaknya enaknya begitu. kalau saya Sebagai belakangan panutan. Sebagai panutan. Kan malaikat turun berapa kali kan? Iya, Beberapa kali, setiap kali ada orang istiqomah mau meninggal, malaikat turun. Tapi di malam Lailatul Qadar
Tanazzalu sekali berarti. Sekali aja di malam Lailatul Qadar kan Masya Allah. Eksklusif ya. eksklusif malam itu. Wah, berarti nih Sat, kalau Belum lagi salat terakhir, salamun ya hatta matla'il fajr. Itu malam keselamatan. Salam. Ya. Bisa malam keselamatan, malam kesejahteraan, Malam berkah yang malam paling berkah, atau malam itu para malaikat tidak hanya turun, tapi salam itu juga berupa ucapan selamat tahiyah. Oh, Masya Allah. Ya, ucapan salam dari Ucapan malaikat. salam. Bagaimana kalau kita didoain malaikat tuh? Masya Allah. Apa Oh, enggak iya, iya, diijabah iya. sama Allah kan? Selamat gitu kata Oh, malaikat dia. Selamat. Masya Allah. Mm-mm. Itu malam begitu istimewa itu. Wow. tapi ini kalau Anda lihat ya, yang Anda bayangkan jadinya tuh Ramadan itu 20 hari awal kita kayak dilatih dulu gitu kan, dilatih. Bagian pentingnya tuh di 10 terakhirnya gitu. Kayak misalnya dalam permainan sepak bola, menit-menit akhir itu selalu Final. semakin intens gitu kan, semakin Iya, intens gitu. Di situ Betul. kayak penentuannya gitu lah Sad ya. Betul, Iya. betul. Terus Sad, apa tanda-tanda ini Sad kalau malam Lailatul Qadar itu? Nah, ini. Ada nggak tanda-tandanya? Mau cari bocorannya. Iya, kita bocoran ini. Ya di beberapa hadis itu disebutkan malamnya tenang gitu ya. Cahaya bulan redup. Sejuk juga mungkin Ustaz ya. Iya, ya sejuk itu Karena cahaya itu redup ya. tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin gitu ya. Itu di Terus- malam itu. Malam itu, kemudian pagi harinya matahari tidak tidak terlalu bersinar terang gitu. Menyengat. Di hari siangnya. Di hari siangnya gitu. Oh. Setelah malam Lailatul Qadar itu. Jadi Karena itu efek dari malaikat lagi pada pulang itu kali ya. Oh, tapi logikanya begini juga Ustaz ya. Kalau misalnya di Indonesianya itu malam, kan negara lain kan siang Ustaz. Artinya kan nggak tahu tuh Nah, itu. kapan turunnya kan Lailatul Dan Qadar di itu. mana gitu ya? Dan di mana kan? Di bagian Tuh, bumi ah, sebelah betul mana kan? gitu. Ketika Tahu di sini jangan-jangan kita hari malam, siang gitu. di sana siang. emang malaikat turun buat kita doang. Iya. Orang Indonesia. Iya maksudnya Ya begitu bisa Ustaz. jadi para malaikat itu turun di Lailatul Qadar itu. Dunia kan maksudnya seluruh dunia nggak hanya di Indonesia malaikat turun kan. Mm-mm. Nah masalahnya tuh ketika malaikat turun itu di Amerika lagi malam. Lagi malam. Mungkin Di pindah sini tempat lagi Iya, geser. itu maksudnya. Itu jadi maksudnya terikat juga sama itu, nggak ketahuan kapan mereka turunnya. Itu kan begitu. Betul. Ngejawab ganjil genap tadi tuh. Iya. Nah, kalau malam itu pas tidur gitu Ustaz, dingin AC itu apakah ini Lailatul Qadar gitu Ustaz? Iya. Gini. Jadi malam Lailatul Qadar itu memang satu malam full. Karena salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta fajar. Yang disebut malam itu ya dari mulai matahari terbenam sampai mana? Sampai subuh. Hatta matla'il fajr sampai Jadi subuh. sepanjang malam itu. Sepanjang malam itu malam Lailatul Qadar. Tapi Oh. kalau bahkan oleh para ulama disebutin, kalau ada orang nggak tahu itu malam Lailatul Qadar dan nggak tahu keutamaan Lailatul Qadar, kemudian dia sholat malam saat itu dapat keistimewaannya. Meskipun dia nggak tahu. Meskipun nggak tahu, apalagi orang yang tahu mencoba berusaha beribadah ketiduran, mana yang apa bisa dapat Oh juga? iya. Kan dapat juga kan. Oke. Maka utamakan, usahakan isya-nya berjamaah, tarawehnya ikut imam sampai selesai, subuhnya berjamaah juga di masjid. Itu beribadah nggak seluruhnya kan, tapi sebagian Ada dari syaratnya. malam dapat insya Allah. Masya Allah. Artinya ya isilah itu dengan ibadah semuanya Ustaz ya. Oh, jadi Enggak. enggak turun tuh seketika pas turun dilihat siapa Cuma lagi 5 menit. ibadah gitu. Oh, dia lagi tidur nih enggak dapat gitu. Padahal kita udah sepanjang 10 hari mempersiapkan diri. Iya, iya, gitu. iya. Tapi Sad, orang yang beribadah itu Sad, ada nggak dia ngerasain tanda-tanda? Wah, ini malam Lailatul Qadar nih gitu. Ada Ada, nggak ada. clue-nya gitu tandanya? Ada beberapa, Allah kan pasti gini ya, mungkin Allah takdirkan beberapa orang soleh misalnya, atau beberapa orang yang Allah takdirkan untuk bisa melihat gitu ya, atau bermimpi kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, bisa jadi dia merasa. Nabi SAW kan gitu akhirnya pernah dalam riwayat itu di jidat beliau itu ada sisa air sama tanah karena hujan malamnya, agak basah. Terus Nabi SAW sholat subuhnya itu kayak dulu kan belum ada lantai, belum ada tikar, terlihat gitu. Itu menunjukkan Lailatul Qadar gitu. Terus ya itu ada clue-clue yang tadi tuh kayak dia merasa
Hati tenang juga bisa, hati tenang malam itu bisa. Tapi ini jadi catatan penting nih. Tapi bukan jadi sebuah kepastian kalau ada kesaksian seseorang malam itu adalah Lailatul Qadar. Kadang-kadang suka beda ya orang-orang. Misalnya si A ngomong, tadi malam saya lihat seperti apa yang diceritakan. Iya, mengaku Ceritakan gitu. Melihat pohon nunduk gitu. Dan sebagainya lah, apapun lah yang itu. Nah, itu bukan berarti itulah pasti Lailatul Qadar. Akhirnya setelah itu orang-orang akan ya itikaf semalam aja lah, malam 21 Kan udah udah lewat. lewat. Nah, itu iya. Iya. Jadi ada baiknya kalau kita mendapatkan itu ya Dah. nggak usah diceritain. Iya, nggak usah ceritain saja. Bikin nggak semangat orang lain. Kalau orang dapat Lailatul Qadar tuh dia merasa, masih Itu ada tadi, perasaan ada gimana tenang gitu ya. Beberapa orang ada yang merasa, ada yang nggak merasa juga nggak ada. Kok Coba cuma gini. menduga-duga aja? Makanya gini, barang siapa yang mendapati malam itu tenang, melihat bulan tidak terlalu terang, kemudian merasakan angin yang tidak Berhembus sepoi. kencang dan tidak ada angin sama sekali, anginnya biasa dan tidak panas dan tidak dingin, sesungguhnya dia berada tidak di dalam masjid. Luar, kena angin luar. Banyak main di luar. Angin malam. Iya kan? Kalau orang sibuk ibadah dia nggak memperhatikan itu. Iya benar. Orang sibuk ibadah di dalam itu ya mengaji Quran, Nggak kerasa. sholat, nggak kerasa. Nggak Yang kerasa penting itu sepoi angin atau- coba dia dapatkan. Iya betul. Nggak salah kan kalau saya ngomong gini. Orang Udah siapa serius katanya. yang mencari-cari bulan di malam Saya itu. tuh udah mikir gini, bulan yang nggak terang juga kan malam 21 ke malam 30 itu kan bulannya menuju mau ganti. mati gitu, nggak Iya. mungkin juga yang terang Terang benderang terus gitu. ya. Ternyata ujung-ujungnya Masya Allah. Makasih juga, iya bukan berada dalam masjid. Kena angin malam. Masuk angin. Jadi yang terpenting itu bukan melihat tandanya. Buat apa dia nongkrong di luar Iya. terus ngeliatin malam, ngecek malam sampai subuh. Nggak dia nggak ibadah, Betul. nggak dapat juga kan? Iya. Atau ibadahnya di luar ruangan, Ustaz. Gimana, Ustaz? Sambil ngecek gitu. Sambil ngecek. Mengecek kondisi lapangan itu bukan bagian dari ibadah kalau dia tidak baca Al-Quran. Enggak, Kalau maksudnya sholatnya di luar. dia sholatnya di luar, ngaji Misalnya orang malam ya lagi kan? bikin jalan, misalnya sambil bikin jalan dia ngelihat terus kamu ini benar nggak itu Iya. kodam? Nggak ada ibadah sama sekali ya. Nah, maksudnya sholat dia di luar tuh, di luar masjid ya kan? Ya, Gelar ya tikar, boleh kalau begitu. baca Quran ya kan? Biar sambil sekalian gitu loh. Iya, betul. Kalau dalam masjid dia takut, wah nggak dapat ciri-cirinya nih. Iya kan? Nggak dapat nggak ada apa gitu misalnya kan? Lewat dong. Atau nelayan gitu kan lagi Coba, Iya. coba gini. dari ikan. Kalau ada perlombaan lari misalnya, kalau ada perlombaan lari, siapa yang duluan ke depan, nyampe duluan. Kira-kira kalau dia nggak fokus bisa nyampe duluan nggak? Susah kalau nggak Dia fokus. sambil lihat tepuk tangan Rio orang, ngelihat Lihat fokus kiri dengan- kanan. lihat ke kiri ada hadiah yang terpajang, gitu kan? Nggak fokus. Nggak fokus dia. Dia fokus ya di tracknya. Iya. Tapi saya berusaha fokus juga meskipun di luar masjid, Ustaz. Berusaha. Jadi sama ini Ustadz kalau mencari Lailatul Qadar di luar. Enggak juga, enggak juga, enggak juga. Masuk angin besok sakit Dia kan. nyari orang, Bahaya. nyari orang yang pakai nama Lailatul Qadar. Laila. Lailatul Qadar. Tapi Ustaz, ini menarik nih Ustaz. Kenapa harus malam? Kenapa harus Lailatul Qadar tuh kenapa harus malam gitu Ustaz? Karena Laila. Kenapa Karena nggak di Lailatul. siang gitu atau apa gitu? Naharul Qadar gitu ya kan. Naharul Qadar bukan Misalnya Lailatul. kan puasa, ini kan kita ngejalanin ibadah puasanya kan di siang gitu Ustaz. Saya tanya balik. Menurut kehidupan kita, malam yang kita paling santai di mana? Malam. Waktu yang paling santai kita di mana? Siang apa malam? Malam. Malam, iya kan? Justru kita diuji di situ. Ketika kita santai, ketika kita lalai, mau nggak kita berkorban? Yes. Betul. Seperti maksud saya juga begitu tadi. Eksklusif ya. Jadi sebenarnya kalau pas 10 malam terakhir tuh kita maksudnya melakukan kebiasaan kayak misalnya yang bekerja pas segala macam itu ya biasa aja bekerja terus malamnya itikaf tapi ada tidur juga gitu atau kita harus bela-belain yang sampai Full mending Ya baca pasti Quran. lebih baik begadang, pasti ya lebih baik Oke. begadang. Tetap lebih baik begadang. Lebih baik begadang. Tapi kan kalaupun tidak begadang,
dia udah berusaha untuk apa namanya? Semaksimalin dia Semaksimal bisa lah. mungkin malam itu Yang dia mampu. lebih dari biasanya gitu beribadah. Iya. Bisa dihitung. Maka Nabi itu syaddami zarohu. Ketika 10 malam hari terakhir itu beliau syaddami zarohu. Dikencengin Apa tuh agak syaddami? Kencangkan dikencengin tali ikat pinggangnya. Saya nggak pernah pakai ikat pinggang, gimana Ustaz? Itu ibarat dari apa namanya? Biasa pakai tali rafia. Kan ada ayat bunyi wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Apa artinya? Jangan lepas sarung lah ibaratnya. Jangan kalian Jangan ngejar-ngejar istri. menyentuh istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf dalam masjid. Jadi istri orang gitu ya? maksudnya maksudnya meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan, Bisa dilakukan. di malam-malam Malam-malam. biasa. Saat itu jangan. Bahkan Istimewakan sesuatu yang- maksudnya malam itu untuk cari tinggalkan ibadah. sesuatu yang mengasihkan malam itu, bahkan itu bagian dari ibadah lah. Ibadah juga kan Ibadah. membantu istri kita. Tapi khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala saat itu. Oh, gitu. Masya Allah. Iya, iya, iya. Intinya Berarti selain yang bukan Spesial. berhubungan dekat sama Allah, tinggalkan dulu gitu. Betul. Insyaallah ya. Malam 10 malam Ini terakhir. bikin kue tuh biar orang lain ya. Belanja baju lebaran gitu juga. Ini online aja gitu. Ya itu teknis lah, boleh lah, bebas lah gitu. Bebas lah. Mau siangnya, mau online. Yang atau paling mau penting kan sebelumnya. diniatkan semuanya untuk ibadah gitu ya. Itu Ustaz, ya. mulainya waktu maghrib Iya. Yang disebut malam kan dari maghrib sampai subuh. sampai subuh. Ada amalan khususnya nggak, Sat? Qiyam. Iya. Qiyam itu bangun malam, sholat Sholat. malam. Qiyam itu sholat malam. Kan sholat tuh termasuk juga tarawih gitu. Iya betul. Itu Tarawih udah terus mau mulai. nambah lagi setelah tarawih boleh. Nah, makanya saya bilang tadi usahakan sholat isanya jamaah. Terus sholat Tarawihnya tarawihnya jamaah juga sama jamaah juga. imam. Kan yang tarawih bersama imam dia akan ditulis satu malam suntuk pahalanya sampai imam juga selesai. Habis itu tidur boleh. Kan udah ditulis pahala semalam. Ustaz, beneran nih Ustaz? Enggak, usahakan begitu. Minimal begitu. Minimal lah. begitu Bu. Ah. Iya. Habis itu tambah lagi. Tambah lagi, nggak tahu sholat apa lagi Madam. Iya, Sholat kan sekarang banyak taubat, program. Iya, sholat taubat. sholat hajat, Atau sholat tasbih. qiyam lain lagi, tambah lagi tahajud boleh. Semampunya lah Ustaz ya. Tapi niatkannya pokoknya untuk ibadah. Ustaz. Makanya di beberapa masjid kan banyak yang sudah mengadakan Qiyamul program qiyamul lail. Itu setelah tarawih ya Betul. di 10 malam terakhir. Masya Allah. Ada sahur barengnya gitu, Sat ya. Di Mekah, Madinah begitu. Nambah itu jam 1 bangun, sholat lagi di 10 hari terakhir itu. Oh iya. Sama Ustaz, artinya 10 hari terakhir juga. Dan itu satu malam berarti Tiga 3 juz. Karena 10 hari terakhir itu tamat khatam satu Quran. Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah, maksud saya di Arab pun di 10 hari terakhir itu digenjotnya Ustaz. Iya. Enggak dari awal gitu. Dan rame jamaahnya 10 hari terakhir itu. Oh, berarti Kita memang nggak perlu hotel tuh kalau umroh tidur lagi di sana. 10 iya. Iya. Iya, ya betul. Betul, betul. Karena masjidnya Mending begitu ngambil hotel. coba rasakan nanti ke sana itu. Banyak orang bawa selimut, bawa bantal ke dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pulang ya, saya nggak pernah ke Boleh hotel ya, ya. Ustaz, ya? Boleh. Dibebaskan. Tapi di emperannya di luar. Bukan di dalam. Di dalam. masjid. Masya Allah. Nggak apa-apa sama mereka itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Om kita di masjid sini Kayaknya kok. kita cukup nggak boleh tidur bawa di dalam baju ya, Ustaz, ya? beberapa yang dipakai, yang lain di laundry gitu kan. Nanti kalau misalnya pas ini, jadi kita nggak perlu hotel nih, nggak Iya, perlu nyimpen betul. baju-baju disimpan di laundry. Kan ada Nggak mandi, laundry. di nggak usah mandi lah sekalian. No, di masjid aja pun ya kan. sana. Kan mandi banyak. bener. Itu teknis lah, setiap orang beda kan. Kalau antum kan seminggu sekali. Kering, Ustaz. Kering gua. Ustaz, ini menarik banget, Ustaz. Tapi itu ada satu hal yang Anda penasaran nih dari tadi nih. Lailatul Qadar berhubungan sama surat Al-Qadar juga. Kira-kira nih, apa alasan itu terjadi gitu? Kenapa? Asbabun nuzulnya apa gitu, Ustaz? Kenapa Allah ciptakan itu? Iya. Kenapa Allah ciptakan apa? Lailatul Qadar itu. Lailatul Ustaz. Qadar itu. Ada malam istimewa gitu di Ramadan itu. Ya karena Allah turunkan Al-Quran itu. Karena Allah turunkan Al-Quran itu, maka malam itu jadi Al-Quran bukannya istimewa. turun selama 23 tahun. 30 juz itu di malam Lailatul Qadar. Dari Lahul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Nah, Baitul Izzah itu baru Cicil. dicicil. Oh, seperti itu. Maka ayatnya inna anzalna, bukan nazalna. Di ayat lain kan ada nazalna. Iya. Beda. Nazalna itu diturunkan
berangsur-angsur. Hmm. Tapi kalau anzalna itu Utuh. diturunkan utuh. Oke. Nah, saking mulianya Al-Quran yang 30 juz itu, maka apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Turunnya kan padahal cuma satu kali ya, satu malam. Malam itu satu malam Lailatul Qadar. Padahal mungkin turunnya 1 menit atau bahkan kurang lebih Detik kurang bisa dari jadi. satu, Iya. bisa jadi kan? Langsung. Satu malam itu jadi mulia. Bahkan 1 bulan jadi mulia. Iya betul. Bulan Ramadan. Benar, Ramadan. Kalau gitu Seth, ini kan berhubungan banget dengan Al-Quran nih Seth. Kalau tadi itu ibadahnya yang paling utama qiyam, terus kita ganti dengan membaca Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran gitu, bisa juga tadabbur atau sekedar membaca, itu gimana Ya, tuh, Seth? bisa juga, bisa dapat ya? dapat insya Allah. Ya. Tapi yang terpenting itu dulu, sholatnya dulu ya, qiyam, baca Quran. Karena seperti tadi di awal kita bilang, sebelum surat Al-Qadar itu kan ada surat Al-Alaq. Lalap. Dan itu ayat pertamanya Iqra, ayat terakhirnya sujud, sholat. Gitu. Kalau kita Bahkan sholatnya ini Ustaz, sekarang kan ada tuh kayak yang buat partitur musik itu yang apa namanya, kita ini Al-Quran, jadi Al-Qurannya ditaruh depan gitu kan, terus kita sholat tuh sambil baca Sambil baca. Al-Quran kayak gitu, gimana? Itu lebih utama juga atau enggak? Kan itu qiyamnya dapat, baca Quran. Kalau jadi Iya kalau juga ya. pertanyaannya Iya, lebih iya, baik iya. sholat baca Quran atau sholat sambil nggak baca Quran, ya lebih baik sholat nggak sambil baca. Oh gitu. Kenapa? Karena Nabi kalau sholat ya melihat tempat sujud, bukan melihat Kan mushaf. Nabi Tapi udah kalau hafal. tapi kalaupun ada orang yang mau lihat ke mushaf, ya diperbolehkan juga. Tapi ya palanya lebih mana? Pasti yang ngikuti Nabi karena Iya, Tapi khilaful kalau aula. dia pengen dapat qiyamnya diperbanyak. bacanya gitu. juga, ya kan? Baca Qurannya Iya, juga. boleh, makanya boleh. Oh berarti maksudnya gini, daripada kita baca Quran, mending misalnya Baca Qurannya dalam sholat. Dalam sholat. dalam sholat, Iya. mending Betul. kayak surat yang udah kita hafal tapi banyak Diulang-ulang atau gitu. diulang-ulang Iya. gitu, mending kayak Iya, gitu. Iya, ya boleh juga Boleh. sholat sambil baca mushaf gitu, Iya, iya. boleh. Iya, iya betul. Kalau Cuma Al-Ikhlas terus itu, cuma dari perspektif fikih sholat khilaful aula, menyelisihi cara sholatnya Nabi gitu. Dari perspektif cara sholat ya. Gitu. Yang sholat tuh harus khusyuk apa segalanya ya saya. Harus Yang nggak banyak melihat gerak kemana? gitu ya, melihat ke tempat sujud. tempat gitu sujud. ya. Oh, gitu. Maka kata-kata khosyiatan absorhum tarhakum lillah dalam Al-Quran itu disebutkan orang sholat itu khosyiatan absorhum, pandangannya itu takut. Orang takut itu nggak bisa gini. Saya takut sama Satomi misalnya ya. Saya Kalau lagi. saya takut ya saya nggak berani natap matanya. ya 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 Nggak ya, ya. mukanya aja nggak berani pasti. ke bawah. Rakyat yang nggak berani natap, nggak berani sama seorang raja, dia nggak berani natap wajah rajanya ya kan. Makanya orang sholat itu kan lagi berhadapan dengan Allah. Dia matanya jangan jelalatan kemana-mana. Iya iya iya, mafhum mafhum. Salah satu ciri khusus sholat itu ya lihat tempat sujud. Berarti kalau kita nih Seth, kan nggak lihat mushaf nih ya, nggak lihat mushaf. Misalnya hafalannya itu cuman trikul aja tuh Seth. Itu aja diulang-ulang gitu. gitu. Heeh. Nggak apa-apa. Al-Ikhlas gitu, itu nggak apa-apa ya. Gak apa saja. Nah itulah kalau kita kan sekarang nyebut trikul, kuliah kulhu. Seakan-akan ya kan ada seakan-akan suratnya remeh, suratnya gampang. Padahal agung surat itu Agung surat. Setiap surat dalam Al-Quran itu agung. Agung, iya. Pernah sahabat Nabi SAW itu ngadukan kepada Nabi, ada nih si A tuh bacanya Al-Ikhlas terus, kulhu terus. Iya iya. Seakan-akan ya Remeh. takoluha, seakan-akan meremehkan. Remeh seakan-akan. Lalu Nabi bilang, surat Inna la ta'dilu sulusal Quran. Iya. Lalu Nabi meluruskan, nggak apa-apa dia baca kulhu terus, karena itu Sepertiga. sama dengan sepertiga Al-Quran. Iya. Tuh. Jadi kalau baca 3 Kandungnya. kali itu udah kayak baca Quran tuh. Maknanya ya, bukan berarti kalau saya nazar hatam Quran terus dia baca kulhu 3 kali. Tam sekali. Ditanya Ramadan udah hatam berapa kali? 100 kali. Ya iya. Kulhu Iya. 3 kali. Kulhu 3 kali berapa jadi Kali 300 berapa? kali.
Nggak gitu juga. Oh, Masya Allah. Ini Sat, ada lagi nih Sat. Anak nih kan sebagai anak muda nih. Anak muda tuh kan Sama kayak saya. Wah, iya. Saya lagi. Kami lagi. Kalau boleh tahu Ustadz berapa umur Sat? Di-spill di sini. Pemain fisik nih. Main KTP. Jadi gini, sebagai anak muda itu kan cenderung melakukan dosa Sat, gitu. Atau sering melakukan dosa di Maksiat ya. hari-hari sebelumnya tuh. Nah, jadi anak muda yang bulan Ramadannya dia ingin mencari Lailatul Qadar, sedangkan ia sebelumnya sering melakukan dosa, itu masih ada potensi nggak untuk dapat gitu? Oh iya. Masih ada potensi. Yang di awal ngebut aja, di terakhir bisa potensi gagal finish. Yang dari awal Slow. nggak slow, Mm-mm. artinya berpotensi juga dia Finish. ya kan? Iya. Walaupun dia sebelumnya maksiat-maksiat tuh. Iya. Di 10 hari Berarti terakhir itu baru serius. kesempatan buat Iya. semua orang ya. Kesempatan buat semua orang. Siapapun. Lalu dia tobatnya di tanggal 20 Ramadan. Iya. Terus Tanggal baru 21 dia ke masjid. mulai dikebut. Masya Allah. Dan bisa jadi itu sebab dia berubah saja. Bisa jadi, betul. Berarti kuncinya apa Jadi, dong kalau semua Jangan larang. Kamu 20 hari nggak puasa, ngapain ke masjid sekarang? Takut insecure gitu ya, insecure gitu. Jadi Saya sering lakuin dosa nih, ngapain cari gitu. cuma masalahnya begini. Apakah potensinya kuat kalau orang dari awal Ramadan Iya, tidak ngikuti programnya gitu. benar-benar. Kalau di awal Ramadan dia sudah santai, berat rasanya kalau di malam Lailatul Qadar itu dia cari gitu. tadi Iya, kan iya. kata Tapi Ustadz, tidak menutup kemungkinan ya. kata Ya, Ustadz insya kan Allah. yang di awal Ramadan udah ngebut aja masih ada potensi gagal. Mm-mm. Nah sebenarnya yang menggagalkan tuh apa aja gitu yang Ya banyak kan faktornya. Godaan itu kan bukan hanya dari setan. Dari teman gitu. Ya. Godaan itu 3. Dari kalangan jin, gangguan itu ya. Dari kalangan manusia dan dari dirinya sendiri. dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi musuh itu ada 3. Musuh dari setan, musuh dari kalangan Teman gitu. orang lain, Orang lain. musuh dari diri sendiri. Diri sendiri. Setan Hawa dibelenggu nafsu. nih. Di Ramadan masih ada 2 lagi musuh Iya. yang bisa Ah. kita gagal finish. Siapa? Bisa dari diri sendiri, bisa jadi orang lain. Dan itu kemungkinan besar ya, besar. Kita selama ini gaul sama orang-orang. Gaulnya di Iya. handphone juga. Kita misal itikaf 21-22. Mm-mm. Habis itu ada telepon menggiurkan lagi. Iya, iya. Nah, akhirnya nggak jadi gagal dia. Kalau ada teman-teman datang tiba-tiba ngajak ngopi lu. Itu kan. Wah, sering. Nah, itu teman tadi. Tapi bukan saya, aman saat. Muda juga. Sok muda. Jadi Gila, muda. siapapun, baik yang start dari awal, yang startnya terlambat, itu bisa memungkinkan untuk dapat hadiah Lailatul Qadar. Jadi jangan berkecil hati lah Ustaz ya. Karena bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu start dari awal. Terus doa-doa yang dianjurkan gitu untuk ketika malam Lailatul Qadar itu apa aja? Sebetulnya yang dianjurkan itu aja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu Kalau kan terus- berarti doa minta ampunan. Berarti kita nggak bisa minta doa-doa lain dong. Boleh. Apalagi malam itu kan malam takbir. Cuma sering-sering banyak minta ampun maksudnya Ustaz, ya. Banyakin minta ampunnya. Kalau Allah Kayak Mbak Ade harus banyak minta Begini. ampun. begini. Kalau Allah sudah ampuni kita, berarti kan kita setidaknya dilihat jadi orang yang mampu Bersih. menerima apapun. Oh ini kayaknya yang baik-baik bisa nih, nah, dikasihlah yang baik-baik. Kalau sudah Allah ampuni, udah di nol gitu ya, putih bersih, Iya. dihiaslah sama Setelahnya Allah. Pakai keindahan-keindahan amalan apa atau takdir yang indah-indah gitu ya. Berarti kalau orang yang doanya dikabulkan tuh indikasi bahwa dosanya udah diampuni sama Allah. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Enggaknya kalau Enggaknya bisa jadi Hak prerogatif Allah. kenyataan itu justru jadi ujian juga. gitu. Jadi sebenarnya bisa menjadi musibah di Iya. kalau Kalau dia nggak syukuri, Betul. kalau dia nggak nyadari kalau itu adalah Malah jadi- pemberian dari Allah, Malah jadi malah jadi dia ngaku dirinya soleh. Iya. Oh,
Ternyata doa saya manjur ya. Saya orang soleh ya. Sini saya doain ya. Ibaratnya itu semuanya cobaan lah ya, Pak. Iya, iya. Jadi Disyukuri dua atau ya. tidak. Syukuran. Dan dikembalikan lagi ini sumbernya dari Allah atau bukan. Iya. Nah, kalau misalnya gini kan tadi ngomongin tentang kesombongan ya, misalnya nih kita udah melewati bulan Ramadan, kemudian itikaf 10 hari terakhir, terus dia ngerasa kayaknya tadi malam Lailatul Qadar ya gitu. Dari tanda-tanda lah, maksudnya dari paginya seperti ini, terus tenang gitu. Nah, terus di tahun itu tiba-tiba doanya terkabul, salah satu doanya misalnya dia pengen umroh atau apa kayak gitu terkabul. Terus dia ngerasa, kayaknya aku dapat waktu Kemarin itu. itu. Termasuk kesombongan atau Nah, bukan? barang siapa yang merasa dirinya mendapatkan Lailatul Qadar, sesungguhnya dia termasuk orang yang baru merasa. Wah, Aduh, rasa. Belum dapat beneran. Rasa-rasanya ya kan. Iya. Iya. benar juga. Tapi bukan hadis ya, Ustaz ya. Kan saya nggak nyebut itu riwayat Nabi, hadis Ada Nabi. sesungguhnya ini meyakinkan, Ustaz. Apa nggak boleh orang biasa ngomong sesungguhnya? Atau orang biasa ngomong barang siapa? Itu bahasa umum. Barang siapa? Aduh, iya. Itu keren juga tuh. Maksudnya misalnya tadi itu kan dia merasa, tadi dia ngomong ke dirinya sendiri gitu kan. Kalau dia ngomongnya itu ke orang lain gitu, itu ria nggak jatuhnya, Sat? Misalnya, Tergantung niat. Merasa tuh gitu. Tergantung niat. Kalau dia ingin menceritakan itu bagian dari nikmat, Entah hadis minimal. ya tahdus bin nikmah, syukur. Tergantung. Jadi kalau Memotivasi orang lah. untuk kalau dia menunjukkan dirinya itu adalah orang yang pilihan Allah, ya, kemudian dimampukan untuk bisa merasa, kemudian dia jadi takabur, ya nggak boleh. Iya. Tergantung niat. Oke. Dan orang lain juga tergantung sudut pandang orang lain juga lah ya. Jadi. Betul. Berarti kita harus segera bersiap-siap ini. Semoga nanti dapat malam. Amin, Allahumma amin ya Allah. Allahumma balikna Lailatul Qadar. Amin. Allah sampaikanlah kita. Balikna Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita sampaikan. Ya kalau kita doa Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, mungkin kita udah sampai Ramadan. Boleh lah kan kita doa Boleh. aja Allahumma balikna Iyalah. Lailatul Qadar. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk menyampaikan kita ke malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma Malam amin. mulia. Insyaallah. Ya kalau Allah muliakan malam itu dan kita dapat malam itu, ya apa enggak kita jadi mulia kan? Insyaallah. 83 tahun loh. 83 tahun. 83 tahun. Oke deh kalau gitu kita Lebih ya, bersiap-siap lebih dulu dari ya 83 tahun. untuk menyambut Lailatul Qadar. Bentar Iya. lagi azan. Ada mungkin yang pengen disampaikan terakhir saat buat kita nih bekal Iya, Ustaz. mencari malam Lailatul Qadar yang disembunyikan oleh Allah. Ya, siapkan diri kita, yakini bahwa Lailatul Qadar itu bukan malam biasa. Pertama kesadaran dulu. Sadar bahwa malam itu bukan malam biasa. Karena seseorang akan tergugah, terbangun, termotivasi kalau dia sadar duluan. Kalau dia nggak sadar, ya gimana dia mengejar Mempersiapkan sesuatu. persiapan. Saya tuh jadi inget ini loh Ustaz. Dulu ketika saya belum umroh gitu ya. Terus saya ada di kondisi finansial di mana kayaknya umroh itu seperti apa namanya Menghabiskan kayak, uang. oh ini banget gitu loh, kayak nggak mungkin gitu. Terus ada satu masa di mana tiba-tiba tiap lihat Ka'bah kayak pengen nangis deg-degan apa, terus ya qadarullah Allah mengizinkan saya pergi berumroh gitu dengan sebuah keajaiban lah kalau boleh saya gitu. Nah, apakah saya boleh merecall rasa itu untuk kayak misalnya pengen dapet Lailatul Qadar nih, jadi kayak denger Lailatul Qadar aja kayak membangun rasa ini kayak gitu tuh bisa nggak sih kayak gitu? Bisa begitu, justru harus begitu. Justru harus dibangun rasa itu dulu. Iya. Gitu. Hmm. Makanya indah sekali ketika yaitu Dr. Fadil As-Samroi ketika menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu, masya Allah ya. Itu kalau ada terjemahannya bagus sekali. Hmm. Dikaitkan dengan ayat surat sebelumnya, surat setelahnya, belum lagi tentang kata per kata dalam Al-Qadar itu. Bahkan sampai sebenarnya ini beliau hanya ada juga menceritakan tentang hitungan orang. Seperti gini. Ada orang menghitung ayatnya ada 5. Itu bertepatan dengan malam-malam ganjil di Lailatul Qadar. Itu kan ada 5. Ya. Kayak Dikait-kaitkan gitu. balonku ya. Terus kalimat Lailatul Qadar berapa huruf? kali? Berapa Ayolah. huruf coba? Lam Lam. lam ya Tak. ta qaf
sama Lam ya lam ta alif lam qaf dal ro. Berapa? 9. 9. Lailatul Qadar itu 9 huruf. Lailatul Qadar disebut berapa kali dalam Al-Qur'an? Dalam surat itu? 3 3. 9 kali 3. 27. 27. Kok jadi cocokologi? Iya, ini beliau menceritakan ada yang berpendapat begitu. Iya, banyak pendapat ya maksudnya. Kan ada beberapa riwayat kan ada yang menyebutkan Lailatul Qadar itu malam 27. Karena misteri kan. Iya. Jadi Karena misteri. semuanya Iya, itu cocok-cocokan. Ya Karena cocok mem- boleh dalam mencoba sekarang memecahkan. disebut dengan Boleh. cocokologi ya, mencocok-cocokkan. Tapi kalaupun benar ya masya Allah gitu ya. Tapi itu bukanlah sebuah keniscayaan gitu. Iya. Iya. Oke, baiklah. Belum lagi nantilah mungkin jangan sekarang. Ketika salamun hiya. Iya. Ya, salamun. Kenapa bukan hiya salamun? Kenapa harus salamun hiya? Aduh. Itu bisa 3 itu maknanya. Salamun dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Min kulli amrin salam Min kulli amrin salam. Atau salamun. atau salamun hiyanya. Mm-mm. Baru setelah itu hiya hatta marlail fajr. Itu ada 3 makna dalam. Hiya tuh Tapi lelat kita lelat. sampai komat kita di sini. Oke. Terima kasih Ustaz. Next time, next episode. Insyaallah. Next episode Oke. insyaallah. Berarti selain kesadaran, berarti kita boleh lah ya, maksudnya nganggap tuh ini kesempatan terakhir saya nih gitu. Terus Itu kan kesempatan terakhir saya nih buat berburu. Wah. Iya. Yang masih muda aja berpikir Ya Allah. terakhir Ramadan masa. Jadi gini, saya mau lanjutkan perkataan. Ya Allah, kalaupun saya belum menikah, kalau ini adalah malam Lailatul Qadar terakhir saya, Lagi. kan saya pertemukan Pertemukan saya dengan jodoh saya. nanti di akhirat dengan bidadari. Kayaknya kesempatan cuma. Tenang. Ya, anggaplah itu malam terakhir. kita Betul, di betul. dunia. Anggaplah itu malam terakhir kita di dunia. Kalaupun kan nggak nyesel juga kalaupun ternyata masih hidup saya. Iya, benar. Setidaknya kita sudah beramal maksimal di Iya. malam Lailatul Qadar yang kita yakini Lailatul Qadar. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Meskipun belum dapat ya. Otomatis kan Coba makin lagi. serius gitu kan kalau udah kayak gitu. Iya. Itulah mantap mengapa tuh. kematian disembunyikan supaya setiap harinya adalah hari persiapan. Allah Akbar. Insyaallah. Tetap semangat ya. Nanti kita Insya ngobrol Allah. lagi. Terjauh ya pertanyaannya. Oke. Baiklah, saya mau bersiap-siap dulu. Sama. Bentar. Iya. Ubur-ubur di atas batu. Artinya Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.